Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung untuk mahasiswa Tadris Biologi semester 3 dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan. Mungkin ini merupakan kali pertama saya mengajar angkatan ini. Jadi saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Isela Elasari, sesuai dengan nama yang mungkin ada di KST. Nah, untuk mahasiswa Tadris Biologi, hari ini insya Allah akan menjadi pertemuan pertama kita, pertemuan perdana, yang mana di pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan manajemen pendidikan. Nah, saya harapkan semuanya bisa menyimak video ini. Baiklah, kalau begitu saya mulai. Untuk manajemen pendidikan, ini merupakan mata kuliah yang sifatnya wajib dan penciri prodi. Jumlah SKS-nya 2 SKS, dan ada mata kuliah prasyarat yang diharapkan sudah dikontrak oleh kalian semua, yaitu ilmu pendidikan. Nah, untuk deskripsi mata kuliahnya, kurang lebih saya paparkan di sini. Jadi kalau misalkan dilihat dari asal katanya kan manajemen pendidikan. Manajemen ini kalau misalkan dipandang sebagai suatu ilmu atau suatu pengetahuan, ini kaitannya dengan ilmu tentang pengelolaan. Nah, yang dikelolanya itu apa? Itu adalah komponen pendidikan. Jadi semua komponen yang ada dalam pendidikan. Apa saja biasanya yang bisa kita temukan dalam suatu pendidikan, itu pasti ada lembaganya sendiri, ya, yang memuat ada fasilitasnya, kemudian ada stakeholder yang ada di situ dari mulai siswa, guru, kemudian wakil kepala sekolahnya sendiri, tata usaha, keuangannya, itu semuanya yang akan dipelajari dalam pembahasan ini. Ya, itu semua yang penting untuk dikelola. Nah, jadi deskripsi mata kuliah ini kurang lebih kalau kalian baca di slide ini, jadi dalam perkuliahan nanti akan dijelaskan atau lebih dikaji lagi mengenai konsep dasar manajemen pendidikan dalam suatu organisasi lembaga pendidikan. Nah, yang ada dalam organisasi lembaga pendidikan itu meliputi manajemen apa saja? Ada kurikulum, kemudian peserta didiknya, seperti yang saya sebutkan tadi, tenaga kependidikannya, ketata laksanaan lembaga pendidikan, atau mungkin yang lebih kita kenal ketata laksanaan lembaga pendidikan ini sebagai tata usaha. Ya, di sekolah itu lebih terkenal dengan istilahnya tata usaha. Kita lebih familiar dengan hal itu. Kemudian fasilitas pendidikan, lalu pembiayaan pendidikan, atau penganggarannya dalam pendidikan itu pengelolaannya seperti apa? Humas, artinya hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, dan juga di mata kuliah ini juga nanti akan dibahas tentang dasar supervisi pendidikan. Walaupun biasanya supervisi pendidikan di tarbiyah itu nanti ada mata kuliah khusus untuk supervisi pendidikan. Lalu ada bahasan juga tentang manajemen mutu pendidikan serta evaluasi suatu program pendidikan. Jadi kurang lebih itu yang akan dibahas dalam mata kuliah manajemen pendidikan. Nah, untuk jumlah pertemuannya itu ada 16 pertemuan dan ini akan dilakukan full semuanya virtual. Sebetulnya minimal itu 12 pertemuan. Jadi kalau misalkan mahasiswa di sini menghendaki untuk 12 pertemuan, monggo. Atau mau kita sempurnakan semuanya jadi 16 pertemuan, itu juga boleh-boleh saja. Ya, 16 pertemuan ini sudah include dengan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Jadi total pertemuannya untuk pembahasan materi itu ada 14 pertemuan. Okay. Nah, ini untuk referensi rujukan. Untuk referensi rujukan itu dibebaskan sebetulnya, saya tidak mengharuskan ada buku khusus, jadi kalian boleh pakai buku manajemen apapun, silahkan, yang diterbitkan oleh siapapun dan pengarangnya siapapun, itu boleh sekali. Misalkan mau pakai bukunya Surya Subroto tentang manajemen pendidikan di sekolah, silahkan. Atau pakai bukunya Nanang Fatah, itu juga boleh. Atau misalkan mau pakai buku-buku dari luar, misalkan bukunya Way sama Miskal, atau John Willis, itu juga silahkan. Ya, bisa menjadi alternatif. Jadi tidak harus semuanya tentang manajemen pendidikan, boleh juga pakai yang tentang administrasi pendidikan, itu silahkan. Supervisinya juga dipakai juga. Sangat disarankan. Atau kalian mencari referensi lain dari
e-book online itu juga boleh. Nah, untuk kriteria penilaian. Untuk kriteria penilaian ini ada beberapa aspek yang akan menjadi pertimbangan saya dalam menilai. Itu yang pertama dilihat dari kehadiran. Nah, kehadiran ini minimal 85%. 85% berarti mungkin kalian boleh tidak mengikuti perkuliahan ini maksimalnya 2 kali. Dan ini akan menjadi prasyarat untuk kalian boleh mengikuti UTS ataupun UAS gitu. Kemudian tugas. Nah, nanti tugas yang akan diberikan itu berkaitan dengan makalah dan juga presentasinya. Keaktifan ini berkaitan dengan kontribusi dalam perkuliahan. Jadi bagaimana kalian mengisi perkuliahan ini, apakah hanya sekedar menjadi penonton atau menjadi pemain? Ya, saya harapkan semuanya bisa menjadi pemain. Oke, kemudian ada UTS jelas dan UAS. Nah, dari 5 kriteria ini UAS adalah bobot penilaiannya paling tinggi. Jadi kriteria paling tinggi itu ada di UAS, selanjutnya UTS. Gitu ya. Nah, berikutnya ini ada rincian perkuliahannya. Kita lihat rincian perkuliahan yang sudah kita rancang selama 16 pertemuan itu ada apa saja. Baik, di sini sudah ada uraiannya. Jadi, di pertemuan pertama ya hari ini, artinya diisi dengan orientasi perkuliahan, pemaparan tugas, bahkan nanti kalian bisa susun untuk membuat kelompok yang saya rancangnya itu ada 12 kelompok. Ya. Metodenya ekspositori, artinya penjelasan secara langsung. Kemudian nanti di pertemuan kedua ini sudah masuk pada konsep dasar manajemen pendidikan. Nah, yang disebut konsep dasar manajemen pendidikan, ini saya beri rambu-rambunya. Tapi bukan berarti harus tok seperti ini. Silahkan kalian boleh mengembangkan. Ini hanya rambu-rambunya saja. Kalaupun lebih dari sini yang dibahas, yang disajikan itu akan lebih baik. Ya, jadi acuannya itu tentang manajemen pendidikan itu apa sih pengertiannya, gitu ya. Kemudian fungsi dan perannya seperti apa, ruang lingkupnya membahas apa saja. Kemudian teori dan pendekatan yang ada dalam manajemen pendidikan itu apa saja. Dan terakhir urgensi manajemen pendidikan. Gitu ya, pentingnya manajemen pendidikan itu seperti apa. Nah, materi ini nanti akan disampaikan atau dipresentasikan oleh kelompok 1. Ya, jadi nanti kelompok 1 membuat makalahnya dulu, kemudian nanti membuat presentasinya. Gitu. Oke, kita lanjut di pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga ini bahasannya tentang organisasi lembaga pendidikan. Untuk organisasi lembaga pendidikan, rambu-rambunya atau acuannya itu tentang pengertian dari lembaga pendidikan, kemudian struktur organisasi lembaga pendidikan itu ada apa saja, lalu jalurnya, jenjangnya, jenis dari lembaga kependidikan itu apa saja. Kalian boleh compare antara pendidikan umum dengan pendidikan Islam ya. Lalu kriteria keberhasilan suatu lembaga pendidikan itu apa sih gitu ya. Ini rambu-rambunya. Kalian boleh mengembangkan lebih dari ini silakan. Ini akan menjadi bahasan yang nantinya dipresentasikan oleh kelompok 2. Jadi kelompok 2 bikin makalahnya tentang organisasi lembaga kependidikan, kemudian nanti dipresentasikan. Oke, kemudian pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini sudah masuk ke manajemen tingkat sekolahnya ya. Jadi kita mulainya dari manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum ini kalian bahas rambu-rambu yang saya cantumkan di sini meliputi konsep dasarnya, bagaimana pengorganisasian kurikulum, bagaimana ketata laksanaannya, bagaimana mengembangkan suatu kurikulum, yaitu dibahas dalam pertemuan tentang manajemen kurikulum. Dan ini akan menjadi tugas bagi kelompok 3. Oke, selanjutnya pertemuan kelima. Pertemuan kelima kita masuk ke manajemen peserta didik. Karena kurikulum ini pasti erat kaitannya dengan pembelajaran ya. Salah satu bidang pembelajaran itu akan melibatkan peserta didik. Jadi kita lanjut ke manajemen peserta didik. Ini dibahas tentang konsep dasar manajemen peserta didik. Kemudian pencatatan data dari peserta didik itu seperti apa sih yang betulnya gitu ya. Lalu kalau misalkan ada peserta didik yang mau mutasi atau ada perpindahan, entah itu perpindahan kelas atau perpindahan sekolah, itu prosedurnya bagaimana? Kemudian bagaimana memberikan promosi supaya peserta didik bisa gabung di sekolah, gitu ya, itu juga nanti dibahas, dan layanan-layanan khusus yang diberikan kepada peserta didik.
Nah, ini akan menjadi tugas dari kelompok 4. Baik, kita lanjut. Berikutnya setelah peserta didik masuk ke tenaga pendidik atau tenaga kependidikan. Ya, untuk manajemen tenaga kependidikan nanti rambu-rambunya kurang lebih ada 5 berkaitan dengan pengertian dan jenis-jenis tenaga kependidikan, kemudian bagaimana melakukan pengadaan tenaga pendidikan, lalu pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan, pembinaannya bagaimana, serta kalau mau ada pemberhentian itu prosedurnya seperti apa. Ya, itu semuanya menjadi bahasan dalam pertemuan 6 yang nanti akan menjadi tugas untuk dipresentasikan oleh kelompok 5. Oke, berikutnya untuk pertemuan ke-7 berkaitan dengan ketata laksanaan lembaga pendidikan. Nah, untuk ketata laksanaan lembaga pendidikan atau yang tadi saya sebutnya sebagai tata usaha ya. Tata usaha. Jadi dibahas tentang konsep dasar dan fungsi dari tata usaha di sekolah itu buat apa? Prosedur penataan tata usaha bagaimana, kemudian sistem informasi manajemen dalam suatu lembaga pendidikan itu seperti apa. Nah, ini akan dipresentasikan oleh kelompok 6. Nah, setelah pertemuan 7, ini ada jeda di pertemuan 8, itu kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Jadi break dulu, nanti disesuaikan dengan jadwal saja. Apakah fakultas tarbiyah ini UTS-nya di awal atau di minggu yang kedua? Kita sesuaikan saja ya. Oke, kemudian di pertemuan ke-9 ini manajemen fasilitas pendidikan. Atau misalkan kalau di sekolah berarti bicaranya tentang sarana dan prasarana. Bagaimana memanage suatu fasilitas atau sarana prasarana yang ada di sekolah. Jadi kalian bisa mulai blow up dari pengertian dan jenis fasilitas di pendidikan itu apa. Bagaimana cara pengadaannya, prosedurnya gitu ya. Pendayagunaan atau pemakaiannya sampai pada pemeliharaannya. Lalu misalkan kalau ada yang rusak nanti ada prosedur untuk penghapusan, itu caranya bagaimana. Dan pada akhirnya ini harus ada kegiatan pelaporan data. Gitu ya. Nah, ini akan menjadi tugas kelompok bagi kelompok 7. Ya, kelompok 7 nanti akan mempresentasikan materi tentang manajemen fasilitas pendidikan. Berikutnya adalah manajemen pembiayaan pendidikan di pertemuan ke-10. Nah, untuk manajemen pembiayaan ini nanti yang dibahas tentang konsep dasar biaya pendidikan itu seperti apa, pembiayaannya bagaimana gitu ya, sumbernya apa saja, lalu perencanaan anggaran dan belanja suatu lembaga pendidikan gitu ya, kalau kita sebut bisa ada ART-nya gitu ya, bagaimana sih caranya, lalu pelaksanaan anggaran pendidikannya bagaimana, kalau sudah direncanakan nanti pelaksanaannya bagaimana, sampai pada pengawasan pembiayaan pendidikan, itu prosedurnya seperti apa. Nah, ini akan menjadi tugas bagi kelompok 8. Di kelompok 8 nanti akan mempresentasikan materi tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Oke, lanjut. Ini masih tentang manajemen yang ada di sekolah. Nah, manajemen berikutnya itu tentang humas, hubungan masyarakat. Untuk humas sendiri, nanti yang dibahas itu acuannya tentang konsep dasar dari humas itu bagaimana, jenis kegiatan hubungan masyarakat, lembaga pendidikan dengan hubungan masyarakat itu bagaimana, lalu bentuk-bentuk kerjasamanya apa saja yang bisa dilakukan atau yang mungkin dilakukan oleh lembaga pendidikan, serta peningkatan dan pendayagunaan dari partisipasi masyarakat itu juga dibahas. Ya, kalau mau dikembangkan silahkan. Nah, ini akan menjadi topik bahasan untuk kelompok 9. Jadi kelompok 9 yang akan mempresentasikan tentang manajemen hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Gitu ya. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Jadi kalau misalkan kalian lihat, ini untuk manajemen utamanya itu berkaitan dengan, kalau di sekolah itu kan ada wakil kepala sekolah, bagian sarana gitu, ada kan manajemen sarana, kemudian kurikulum, ada wakasek kurikulum, lalu ada wakasek kesiswaan, ada wakasek humas. Nah, bagi kalian yang mungkin nanti bisa menjadi calon tersebut gitu ya, dari sekarang basicnya diperdalam bagaimana cara memanage bidang-bidang tersebut gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertemuan ke-12. Jadi di pertemuan ke-12 ini sudah masuk ke supervisi pendidikan. Ya, biasanya kalau supervisi pendidikan arahnya dengan kepemimpinan. Jadi kalau misalkan dalam suatu satuan lembaga pendidikan atau sekolah yang menjadi supervisornya atau yang bertugas sebagai supervisi pasti adalah kepala sekolahnya. Kalau misalkan acuannya di kelas berarti menjadi
pemimpin itu adalah gurunya, ya. Karena ini konsepnya adalah lembaga pendidikan, berarti bahasan untuk supervisi pendidikan atau kepemimpinan ini arahnya di kepala sekolah, gitu ya. Jadi nanti yang dibahas dasar-dasar kepemimpinan di pendidikan itu seperti apa, konsep dasar supervisinya, jenis supervisi, serta teknik supervisi dalam pendidikan. Ini akan menjadi tugas bagi kelompok 10. Oke, kita lanjut. Pertemuan ke-13 ini bahasannya tentang manajemen mutu dalam pendidikan. Nah, manajemen mutu dalam pendidikan, kalau misalkan kalian dulu waktu di MA atau di SMA, itu ada yang namanya selain ada 4 wakasek atau 4 wakil kepala sekolah, ada juga yang disebut dengan wakil manajemen mutu biasanya. Ya, terutama kalau sekolahnya itu sudah memiliki sertifikat ISO. Dia sudah tersertifikasi ISO, pasti di situ ada yang disebut dengan wakil manajemen mutu. Jadi perwakilan dari kepala sekolah ya, atau perwakilan guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengontrol atau untuk bisa mengetahui memanage mutu dalam suatu pendidikan di sekolah itu seperti apa, gitu ya. Itu tugas dari wakil manajemen mutu. Nanti dibahas tentang konsep dasar manajemen mutu, prinsipnya bagaimana, fungsinya untuk apa, dan langkah penerapan manajemen mutu itu bagaimana. Ini akan dibahas oleh kelompok 11. Gitu. Kemudian pertemuan ke-14 ini bahasan terakhir, yaitu tentang evaluasi suatu program pendidikan. Ya, jadi acuannya evaluasi program pendidikan, bukan evaluasi pembelajaran. Ya. Nah, untuk evaluasi program pendidikan yang nanti dibahas berkaitan dengan jenis evaluasi program pendidikan itu apa saja, fungsi dari evaluasinya bagaimana, kemudian mekanismenya seperti apa, dan implikasi dari evaluasi program pendidikan itu seperti apa. Ini bisa dibahas oleh kelompok 12. Nah, begitu. Jadi, 12 kelompok ini sudah saya paparkan, tugasnya membahas apa saja. Jadi, sudah saya bagi. Lalu di pertemuan ke-15 itu, kalau diperlukan, bisa ada review materi. Tapi kalau misalkan dirasa sudah cukup, itu tidak perlu dilakukan, karena kita sudah memenuhi standar minimal pertemuan itu 12 pertemuan. Ditambah 2 kali UTS dan UAS, berarti totalnya 14. Kalau misalkan cukup ya, malah kita sudah 15 pertemuan karena hari ini kan dihitung sebagai pertemuan pertama. Tapi kalau misalkan sesuai rencana, ini saya rancangnya ada 16 pertemuan. Jadi di akhir sebelum UAS itu ada kegiatan review materi gitu ya. Oke, semoga apa yang saya jelaskan bisa difahami oleh mahasiswa semuanya. Nanti kita bisa lanjut di grup untuk mendiskusikan atau untuk sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau perlu didiskusikan. Terima kasih semuanya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.